Halo football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Tottenham versus Chelsea, 5 gol dianulir, 2 kartu merah, The Blues menang 4-1. Bermain di Tottenham Hotspur Stadium, laga berjalan gila. Setidaknya 5 gol dianulir VAR di laga ini. Tottenham Hotspur sempat unggul cepat lewat Dejan Kulusevski di menit ke-6. Namun mendadak berubah nasibnya. Diusirnya Christian Romero di menit ke-33 membuat Chelsea mengambil alih jalannya laga. Gol penyama kedudukan dicetak Chelsea lewat Cole Palmer di menit ke-35. To make it 1-1. And it just gets... The Blues mendominasi total usai Tottenham kembali kehilangan pemain setelah Destiny Udogie menelan kartu kuning keduanya di menit ke-55. 3 gol tambahan kemudian bisa dicetak Nicholas Jackson di menit ke-75. Di menit ke-90 plus 4 dan di menit ke-90 plus 7. For another one for Jackson. Now he's going to walk in the hat-trick. Skor 4-1 untuk kemenangan Chelsea. Hasil ini membuat Chelsea mengkoleksi 15 poin dan tertahan. Hasil ini membuat Chelsea mengkoleksi 15 poin dan masih tertahan di peringkat ke-10 klasemen. Sementara Tottenham turun ke posisi kedua dengan 26 poin. Barcelona dituntut 30 miliar rupiah oleh ex-direkturnya. Barcelona kembali diterpa masalah. Salah satu ex-direktur mereka, William Manarelli, mengajukan gugatan hukuman senilai 1,8 juta euro atau hampir 30 miliar rupiah karena tuduhan mencemari nama baik. Diberitakan The Athletic, Manarelli dulunya bertugas mengawasi proyek pembangunan ulang Stadion Camp Nou yang baru di era Josep Maria Bartomeu. Namun, ia dipecat usai Juan Laporta naik sebagai presiden. Manarelli menuduh bahwa Laporta dan direksi Barcelona merendahkan rencana pembangunan yang diusungnya dan mencemarkan nama baik pria yang juga berprofesi sebagai arsitek tersebut. Rashford geram, masa depannya dispekulasikan. Performa buruk Marcus Rashford musim ini membuat masa depannya dispekulasikan. Alhasil, striker Manchester United itu kesal dibuatnya. Rashford disebut mengalami benturan keras saat sesi latihan, sehingga perlu diistirahatkan. Kondisi ini membuat masa depan Rashford mulai diganggu rumor. Salah satu yang membahas adalah akun YouTube milik fans MU, The United Stand. Unggahan The United Stand di media sosial X itu langsung direspon negatif oleh Rashford. Tolong stop menyebarkan rumor yang tidak benar, ujar Rashford. Jelang Piala Dunia U17, Polandia coret 4 pemain karena mabuk. Timnas Polandia mencoret 4 pemainnya jelang Piala Dunia U17 2023 usai diduga mabuk di tengah pemusatan latihan di Bali jelang turnamen. Kabar itu diumumkan Federasi Sepak Bola Polandia mengumumkan pada Senin 6 November. Akibat perilaku tidak sportif dan melanggar aturan, staf pelatih Timnas U17 memutuskan mencoret 4 nama dari pemusatan latihan. Nama berikut akan segera meninggalkan tim: Oskar Tomzik, Filip Roska, Jan Labetsky, dan Filipovski. Bunyi pernyataan PZPN. Mimpi Manchester United dapatkan Florian Wirtz kandas terlalu awal. Florian Wirtz jadi pemain yang diincar banyak klub besar saat ini, salah satunya Manchester United. Khusus bagi Manchester United, mimpi ini sudah kandas. Wirtz merupakan salah satu dari sekian banyak pemain yang diinginkan Rangnick, tetapi tidak direstui oleh manajemen MU itu. Sayangnya kini Wirtz ogah ke Manchester United. Alasan utamanya karena kepergian Rangnick itu sendiri. Wirtz merasa tidak ada jaminan dirinya dapat menit bermain yang cukup dan bisa berkembang signifikan. AC Milan dan Brahim Diaz bisa berjodoh lagi. Brahim Diaz awalnya berharap pengalaman 3 tahunnya di Milan membuatnya punya peluang untuk bersaing ke tim utama Madrid.
Realitanya tidak seperti itu. Pemain berusia 24 tahun ini tetap kalah saing. Diaz baru memainkan 9 laga di musim ini, itu pun dengan menit bermain yang minim. Situasi Diaz yang tidak nyaman di Madrid mendapat perhatian dari Milan. Dikutip dari Calcio Mercato, Milan hendak melancarkan operasi peminjaman lagi, namun hanya selama paruh kedua saja. Ingkar janji terkait debut Arda Güler, ini penjelasan Carlo Ancelotti. Manajer Real Madrid Carlo Ancelotti angkat bicara seputar janjinya terkait debut Arda Güler. Sebelumnya ia menyebut akan memainkan Arda Güler saat Real Madrid berhadapan dengan Rayo Vallecano. Ia menyebut bahwa ia tidak bisa menepati janji itu karena situasinya tidak memungkinkan. Ia menyebut pada saat itu Real Madrid kesulitan menghadapi Vallecano, sehingga ia menilai momen itu belum tepat bagi sang pemain untuk turun membela Los Blancos. Ia menyebut wonderkid asal Turki itu bakal segera debut di skuad Los Blancos, namun dengan catatan jika kondisinya memungkinkan. Waduh, Real Madrid pastikan Jude Bellingham cedera. Ada kabar buruk datang bagi Real Madrid. Gelandang andalan mereka Jude Bellingham dikonfirmasi mengalami cedera. Kabar Bellingham cedera ini dikonfirmasi langsung oleh pelatih Real Madrid Carlo Ancelotti. Pelatih asal Italia itu mengungkapkan bahwa sang gelandang baru-baru ini mengalami cedera di bagian bahunya. Ancelotti mengindikasikan cedera bahu Bellingham tidak terlalu serius. Jadi ada kemungkinan ia bisa kembali memperkuat Los Blancos saat menghadapi Braga nanti. Rumornya, Salah sudah sepakat untuk pindah dari Liverpool ke Arab Saudi. Dilansir Football Insider, Mohamed Salah dirumorkan sudah sepakat untuk cabut dari Liverpool dan pindah ke Arab Saudi pada musim panas 2024 mendatang. Laporan itu mengklaim bahwa Salah sudah sepakat secara verbal, hanya saja tak disebutkan ke klub Arab mana ia akan merapat. Laporan itu juga mengungkapkan alasan Salah tergoda pindah ke Arab Saudi karena tergiur dengan pendapatan yang akan bisa ia dapatkan dengan bermain di negeri kaya minyak tersebut. Titisan Ronaldo gagal bersinar di Barcelona, malah ulangi rekor terburuk. Joao Felix yang kerap dianggap sebagai titisan Cristiano Ronaldo gagal bersinar di Barcelona dan justru mengulangi rekor terburuk. Felix hanya bisa mencetak 1 gol dalam 12 laga terakhir di semua ajang. Dilansir dari Mundo Deportivo, Felix kembali terjatuh ke level terburuk dalam karirnya. Catatan 1 gol dalam 12 laga tersebut merupakan rekor terburuk yang pernah dibukukan sang pemain. Felix pernah mengalami catatan serupa saat membela Atletico Madrid pada musim 2021-2022. Menyangkal ketergantungan akut Real Madrid terhadap Jude Bellingham. Ketergantungan Real Madrid terhadap performa Jude Bellingham sebenarnya sudah sampai di tahap yang akut. Bagaimana tidak, jika Bellingham absen dari mencetak gol atau assist, Madrid tidak menang. Bellingham tercatat absen tidak mencetak gol atau assist dalam 4 pertandingan. Hasilnya, Madrid kalah sekali, imbang 2 kali, dan sempat menang meski hanya sekali. Lucunya Ancelotti menyangkal tuduhan ketergantungan Madrid terhadap performa Bellingham. Enggak kok, kan kami punya bakat pemain yang bisa digunakan. Hari ini kami membuat peluang dari Valverde, Vinicius, Joselu, dan Rodrigo. Kami hanya kurang klinis, tuturnya dilansir ESPN. Pertunjukan gila dari Tottenham Hotspur versus Chelsea. Pertunjukan gila terlihat di laga Tottenham Hotspur versus Chelsea. Drama VAR hingga hujan kartu mewarnai pertandingan yang dimenangkan The Blues 4-1 itu. Tercatat 5 gol dianulir, 2 kartu merah dan 7 kartu kuning dikeluarkan wasit Michel Oliver dan 5 gol sah tercipta. Laga sengit Pinane ini sampai dikomentari Gary Neville, pundit Sky Sport. Ini pertama kalinya saya lihat tim kalah 1-4 dan tetap mendapat standing ovation. Ini gila, malam yang gila, katanya di Sky Sport. Dan Burn akan absen lama karena cedera setelah laga Newcastle kontra Arsenal.
Kemenangan Newcastle 1-0 atas Arsenal tidak tanpa pengorbanan karena salah satu bek mereka, Dan Burn, mengalami cedera di laga tersebut. Cedera Dan Burn ini sendiri telah dikonfirmasi secara langsung oleh manajer Newcastle Eddie Howe. Sang manajer juga menjelaskan secara terperinci kondisi sang pemain yang kabarnya harus absen paling tidak selama beberapa bulan karena cedera di bagian tulang belakangnya. Martin Odegaard akan absen dalam beberapa pekan karena cedera. Kabar kurang baik datang untuk skuad Arsenal karena Martin Odegaard yang merupakan salah satu pilar utama mereka mengalami cedera. Kabar ini sendiri dilaporkan oleh Sky Sport. Odegaard berpotensi absen dalam jangka waktu lama. Hal ini dikarenakan tim medis Arsenal berusaha melakukan pencegahan agar cedera yang dialami oleh sang gelandang tidak bertambah parah, sehingga ia diwajibkan untuk absen lebih lama agar bisa fokus 100% untuk memulihkan cederanya dan bisa tampil kembali 100% fit. Pelatih Belanda sudah ingatkan Manchester United tentang Anthony. Ex-pelatih Belanda Bert van Marwijk menyebut Ajax bermain cerdas saat berurusan dengan Manchester United perihal transfer Anthony. Seperti diketahui, The Red Devils rela merogoh kocek mencapai 100 juta euro untuk seorang Anthony yang di Eredivisie Belanda pun sebetulnya terbilang tak bagus-bagus amat. Di musim debutnya bersama Manchester United, Anthony hanya mencetak 4 gol di Liga Premier Inggris di edisi 2023-2024. Sampai hari ini, winger 23 tahun tersebut masih nirgol. Menurut sang juru taktik, jika yang diharapkan Manchester United dari Anthony adalah aspek mencetak golnya, maka klub IPL itu telah keliru besar dalam mengambil langkah. Pasalnya Anthony tak memiliki kemampuan itu. Duka Luis Diaz, duka semua penggawa Liverpool. Kiper Liverpool Alisson Becker mengatakan semua penggawa The Reds juga merasakan duka yang sama dengan Luis Diaz ketika mendengar orang tua winger Kolombia itu jadi korban penculikan. Alisson Becker mengaku paham Luis Diaz pasti merasa sangat khawatir dan berduka. Kiper asal Brazil itu lantas mengatakan semua pemain Liverpool juga merasakan hal yang sama ketika mendengar kabar penculikan tersebut. Ia menambahkan semua pemain Liverpool berada 100% di belakang Diaz. Alisson juga menegaskan semua pemain siap membantu memberikan apapun yang dibutuhkan oleh koleganya tersebut. Masalah Haaland kecil, Guardiola sudah berani janjikan waktu kembali. Masalah Erling Haaland yang ternyata kecil membuat pelatih Manchester City Pep Guardiola berani menjanjikan waktu kembali. Kondisi Erling Haaland menjadi bahan pembicaraan pada kemenangan 6-1 Manchester City atas Bournemouth. Haaland memberitahu saya kondisinya lebih baik dari saat laga berlangsung. Ucap Guardiola seperti dilansir dari ESPN. Saya akan mendengarkan dokter dan jika Haaland sudah siap, ia bisa kembali melawan Young Boys, kata sang pelatih menambahkan. Petaka bagi Inter, Benjamin Pavard akan absen cukup lama usai alami dislokasi tempurung lutut. Inter mendapat pukulan telak ketika bek bintang Pavard harus absen karena mengalami dislokasi tempurung lutut. Pemain asal Prancis itu harus mengenakan penyangga lutut setidaknya selama 3 hingga 4 pekan sebelum ia memulai rehabilitasi. Bek Prancis itu kemudian menjalani serangkaian tes medis Senin 6 November 2023 pagi waktu setempat. Hasilnya memang tidak menggembirakan karena Pavard harus memakai pelindung lutut selama minimal 1-2 bulan. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!